Ada yang masih ditunggu nggak ya? Cek-cek suara saya terdengar situ. Masuk nggak? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Hmm. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya di malam minggu ya, yang harusnya mungkin ada yang punya janji dengan teman nongkrong, atau ada yang mau kencan mungkin ya, atau ada yang udah janji dengan istrinya, jadi disita dulu waktunya untuk minggu ini. Sebentar ya. Hey, saya izin share screen. Nah, hang. Masih muter ya? Masih muter, Pak. Nah, tar. Ini kebiasaan nih. Kayaknya saya harus keluar Zoom dulu nih. Sebentar ya. Nah, kelihatan kan sekarang? Kelihatan nggak? Cek sound. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Maklum, udah 5 hari ini standby terus, nggak pernah mati laptopnya, jadi agak-agak gimana gitu. Baik, kita mulai ya. Jadi untuk pertemuan kali ini di minggu sekarang, kita nggak akan banyak yang dibahas. Cuman nanti teman-teman semua mungkin akan banyak latihan ya. Latihan untuk menyelesaikan studi kasus. Cuman untuk sebelumnya saya akan bahas tentang beberapa hal ya yang penting di dalam pembuatan atau pendesain algoritma. Itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah sequence. Kemudian yang kedua itu ada selection. Yang ketiga itu repetition. Mungkin ada yang tahu di antara 3 hal ini? Sequence, apa itu sequence? Tadi udah hidup Nah, kok. ada yang tahu apa itu sequence? Urutan, Pak. Oke. Urutan, Pak. Urutan. Jadi maksudnya apa tuh urutan? Antrian. Antrian, ngantri mau nonton. Bener, sequence itu urutan. Ya, urutan. Jadi maksudnya urutan ini dia secara sistematis ya. Dalam artian dalam menyelesaikan logika ya kita harus jelas ya, harus terurut, harus tersistematis, mana yang didahulukan, mana yang di apa namanya, bahasa Indonesianya di lawan dari didahulukan itu apa? Diakhirkan. Nah, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan gitu. Nah, ini biasanya kita berurusan dengan sequence ini kalau misalkan dalam contoh operasi aritmatika ya. Contoh operasi aritmatika misalkan gini. Ada 2 tambah 3 dikali 5. Nah, ini hasilnya berapa? 17, Pak. 17. Gitu. Kenapa bukan 25? Karena perkalian harus didahulukan. Nah, perkalian harus didahulukan. Betul ya. Itu aturan main dari aritmatika kan gitu ya.
2 tambah 3 kali 5. Jadi ada hierarki di situ kan. Hierarki untuk operator gitu. Mana yang didulukan, mana yang diakhirkan. Nah, itu salah satu penerapan sequence yang paling sederhana pada saat kita akan melakukan sebuah operasi gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada tanda yang seperti ini, jadi hasilnya berapa? 25, Pak. 25. Betul. Kalau hasilnya kalau misalkan seperti ini, 5. hasilnya 5. 0, Pak, 0. 5 atau 0? 0, Pak. 0 ya. Oke. Good. Jadi pada saat kita melakukan sebuah operasi aritmatika, ya. Nah, kalau tandanya seperti ini, bentuknya seperti ini, ya otomatis yang menjadi pertama itu sesuai dengan hierarki adalah perkalian dulu, gitu kan? Perkalian, pembagian, penjumlahan, baru pengurangan, kan gitu. Tapi kalau misalkan ada bentuk yang seperti ini, nah ini tanda apa namanya? Ini tanda parentesis ya. Tanda parentesis. Parentesis atau kayak semacam kurung ya, kurung. Mungkin ada yang bentuknya kurungnya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, itu kan parentesis. Nah, tapi kalau misalnya dalam operator aritmatika, parentesis yang artinya itu untuk sequence itu ada di kurung buka rounded ya, kurung rounded apa ya rounded, kurung rounded itu apa sih rounded bahasa Indonesianya ya? Melingkar ya. Nah, terus yang berikutnya ini adalah selection. Selection ini apa? Kalau sequence benar tadi urutan. Nah, sekarang selection. Apa itu selection? Ada yang tahu? Bisa. Dari bahasa aja kalau misalnya diartikan selection ini kan pemilihan ya. Ya kan? Pemilihan. Maksudnya gimana? Ada yang bisa bantu jawab? Maksudnya pemilihan itu apa sih? Ini berkaitan dengan apa nih hubungannya? Kalau pemilihan ini dia kaitannya itu dengan kondisi ya. Dengan kondisi. Jadi itu kaitan dengan kondisi. Atau condition. Nah, kaitan dengan condition. Jadi kalau misalkan dalam C++ ya, kita cek condition dalam C++ itu mana conditionnya ini di condition. Nah, ini ya condition. Jadi itu berkaitan dengan logical condition gitu kan dari matematika. Ini ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan, ada sama dengan, ada tanda seru sama dengan, atau ini not equal atau tidak sama dengan. Nah, ini kalau misalkan kondisi bentuknya logika ya. Tapi kalau misalkan kondisi untuk sintaks, nah ini ada if ya. Ada else gitu kan. Kemudian ada switch. Nah, dalam implementasinya biasanya kalau tidak menggunakan if ya switch ya. If atau switch. Nah, tapi bisa kita gabungkan dengan logical condition. Ya, dengan logical condition. Nah, itu contoh aplikasi dari selection untuk pemilihan. Seperti yang kemarin kita kan udah pernah melaksanakan mengerjakan contoh kasus ya. Contoh kasus yang sebelumnya itu kayak dari popsicle gitu kan. Jadi situ kan ada logikanya kan. Jadi kalau misalkan nanti hasilnya 0, ya maka apa yang akan terjadi? Nah, itu pemilihan atau selection. Nah, yang ketiga yang terakhir itu adalah repetition. Repetition ini adalah pengulangan. Ya. Atau looping. Nah, looping kalau dalam bahasa C++ ini ada while, ada for ya. Ada while loop, ada for loop. Tapi dalam looping ini dia ada break, ada continue ini dalam C++. Ya.
Kalau ini kan if gitu kan, ada switch. Kalau misalnya yang ini ada for, ada while loop, ada while, ada for. Kan gitu. Nah, kalau ini dia berhubungan dengan operator ya. Operator. Jadi ketiga hal ini pasti tidak akan bisa terpisahkan ya dalam pemrograman gitu. Dalam pembuatan logika, membuat desain algoritma, ataupun pada saat kita membuat program. Jadi dalam dunia pemrograman, tiga hal ini pasti akan digunakan. Ya. Sequence, selection, dan repetition. Gitu. Nah, contoh misalkan gini, kita sekarang coba pelajari untuk operator terlebih dahulu ya. Karena kita kan implementasinya ke bahasa C++, gitu. Nah, kita menggunakan operator. Ini operator ada beberapa jenis ya. Operator itu ada beberapa jenis. Yang pertama di sini ada operator aritmatika ya, atau arithmetic operator. Yang kedua ini adalah assignment operator. Lalu ada comparison operator, dan yang terakhir ada logical operator. Nah, pertama kita bedah dari arithmetic operator dulu. Jadi arithmetic operator biasanya digunakan untuk operasi aritmatika ataupun operasi matematika ya, gitu. Nah ini dia. Operator are used to perform operation and variable and value. Nah, di sini contoh misalkan ada tanda tambah. 100 tambah 50 berarti 150. Kan gitu. Nah, atau bisa juga bikinnya seperti ini. Misalnya ada sum 1, 100 tambah 50. Sum 2 itu sum 1 tambah 250. Sum 3-nya sum 2 tambah sum 2. Nah, kemudian C++ membagi operator ya ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah arithmetic operator, yang kedua assignment operator, yang ketiga adalah comparison operator, lalu logical operator, dan yang terakhir ini bit-based operator. Yang akan kita bahas sekarang ini ada 4 ya. Arithmetic, assignment, comparison, sama logical. Nah, arithmetic operator itu biasa digunakan, nah ini dia, untuk melakukan operasi matematika yang biasanya ya. Contoh misalkan untuk penambahan ya, atau addition, kemudian subtraction, menggunakan tanda min. Lalu untuk multiplication atau perkalian itu pakai tanda bintang, bukan X, itu bintang. Lalu untuk division itu pakai tanda slash, modulus itu pakai tanda persen. Nah ini division ini bentuknya hasil akhirnya dia integer ya. Jadi division ini integer, modulus pun juga integer. Lalu ini secara default ya, tapi tergantung dari tipe data yang kita gunakan nanti. Kalau misalnya tipe data yang digunakannya adalah float, nanti di hasilnya float. Kemudian ada increment ini plus plus, dan decrement ini min min. Nah, dia maksudnya apa? Plus plus. Jadi increment ini dia seperti penambahan ya. Nah, increase the value of variable by 1. Jadi kita tambahkan nilai dari variabel dengan 1. Ya. Jadi kalau misalkan mana ya? Ini deh. Misalkan integer x, x itu sama dengan 1 misalkan. Lalu kemudian x-nya kita increment-kan. Kalau misalkan kita cetak x-nya, ini hasilnya adalah 2. Nah ini dia, hasilnya adalah 2. Seperti itu. Tapi kalau misalkan x-nya kita decrement, ya min-min, ini jadi x itu 1 kurangi 1 jadinya 0. Nah, kalau misalkan di sini ada x plus plus, lalu di bawahnya ada x min min, maka hasilnya adalah 1. Jadi tambah 1 kurangi 1. Jadi tetap hasilnya adalah 1. Nah, saya rasa ini nggak harus dicontohkan ya. Teman-teman udah bisa lah yang begini. Jadi misalkan di sini ada x, kemudian x-nya misalkan 2, lalu y. Ada juga y itu misalkan 3. Jadi kalau misalkan kita mau x ditambah 3, x ditambah y, hasilnya adalah 5 gitu kan. Kalau misalkan x-nya dikurangi dengan y, berarti hasilnya adalah min 1. Kalau misalnya kita mau perkalian pakai bintang, x kali y hasilnya adalah 6. Nah, pembagian, ini dia 2 bagi 3, berapa hasilnya? 0. Tuh. Ya kan? Kenapa dia 0?
Nah, karena tipe data dari X dan Y ini adalah integer. Integer itu kan bilangan bulat, ya. Bilangan asli, bilangan bulat, dia. Sehingga kalau misalkan 2 bagi 3 ya 0 gitu, bukan 0, koma. Oke, gak masalah Mas Givari, silakan bergabung. Lalu ada modulus. Nah, modulus itu pakai persen ya. Persen. 2 dimoduluskan dengan 3, hasilnya adalah 2. Karena modulus itu kan sisa hasil bagi. 2 bagi 3 berapa ya? 0 gitu. Sisanya berapa? 2 ya. Iya, 1 ya. 2 bagi 3 itu 1, sisanya 2. Tuh. Return the division remainder. Jadi sisa hasil bagi. Kalau misalnya gini, biar pengen jelas, 5 dibagi 2. Nah, 5 modulus 2 ini hasilnya adalah 1. Nah, hasilnya adalah 1. Kalau 5 bagi 2 itu 4, sisa 1. Nah, kemudian ada tadi plus-plus ya, di increment sama decrement. Nah, terus yang berikutnya itu adalah assignment. Assignment operator. Nah, kalau assignment operator ini dia sama dengan isinya. Ya, fungsinya untuk memberikan nilai. Ya, untuk mengassign jadi memasukkan nilai ke dalam variabel. Itu pakai sama dengan. Gitu loh. Nah, contoh tadi ya. Nah, ini dia X sama dengan 5. Nah, ini adalah assignment operator. Nah, di sini ada addition assignment. Nah, addition assignment operator. Tandanya adalah plus kemudian sama dengan. Ya. Jadi untuk menambahkan nilai. Jadi contoh misalkan gini, X itu sama dengan 5, Y sama dengan 2. Nah, sekarang kita buat X itu tambah sama dengan 5. Nah, berarti dia 5 tambah 5, hasilnya adalah 10. Nah, seperti itu. Jadi daripada kita nulisnya X sama dengan X plus 5, nah bisa aja seperti ini. Ya, cuman bisa kita buat lebih simpel lagi, ya lebih ringkas lagi, dan bisa membuat kode menjadi lebih elegan. Jadi seperti ini. X plus sama dengan 5. Nah, ini programmer level middle ya. Jadi bukan level yang beginner banget gitu. Nah, ini ada beberapa contoh ya list dari seluruh assignment operator. Ada sama dengan, ada plus sama dengan, min sama dengan. Jadi ini contohnya dan ini adalah sama ya. Jadi sama halnya seperti ini. Plus sama dengan, contoh misalkan X plus sama dengan 3. Nah, itu sama aja dengan X sama dengan X plus 3 gitu. Nah, untuk yang min sama dengan, nah ini berarti kan X dikurangi dengan 3 gitu. Ada kemudian ada kali sama dengan, bagi sama dengan, modulus sama dengan, dan sama dengan, kemudian ini OR ya, ini N, ini OR. Nah, ini untuk apa? Pangkat ini ya. Kemudian ada comparison operator. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman butuh sebuah operator untuk menjumlahkan dengan dirinya sendiri, ya, atau kalau misalkan bahasanya itu kayak apa ya? Rekursif ya, rekursif. Jadi dijumlahkan dengan dirinya sendiri gitu. Langsung aja X sama dengan X ini. X sama dengan X plus 1. Nah, ini langsung aja tulisnya X plus sama dengan 1. Gitu. Jadi untuk memperingkas dan juga untuk membuat kode biar lebih elegan. Nah, lalu kemudian ada comparison operator. Comparison operator ini dia untuk membandingkan ya. Hasilnya itu hanya 2 kemungkinan, kalau nggak true atau false. Ya, kalau true itu 1, kalau false itu 0. Nah, contoh misalnya seperti ini. X-nya 5, Y-nya 3. Nah, itu nih ya. X-nya 5, Y-nya 3. Kemudian coba kita see out kan. X lebih dari Y. Nah, ini hasilnya dia akan 1. Karena dia benar ya. 5 lebih dari 3. Benar atau salah? Benar. Sehingga hasilnya di sini adalah 1. Kayak gitu. Kalau misalkan salah, misalkan X kurang dari Y. 5 kurang dari 3. Nah, salah kan? Maka nanti di hasilnya false. Kalau false itu adalah 0. Jadi true atau false itu direpresentasikan dengan angka 1 ataupun 0. Kalau 1 true, kalau 0 false. Nah, ini ada beberapa list ya untuk operator comparison. Nah, ada sama dengan
Ada tanda seru sama dengan, ada lebih dari, ada kurang dari, ada lebih dari sama dengan, ada kurang dari sama dengan. Nah, biasanya beberapa bahasa pemrograman itu berbeda ya. Untuk komparasi antara assignment operator dan comparison operator itu berbeda gitu loh. Nah, ini untuk C++ dia assignment operatornya pakai sama dengan 1. Kalau misalkan mau pakai comparison itu sama dengannya 2. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman butuh untuk apa namanya membandingkan antara beberapa nilai ya, itu pakai comparison assignment. Pakainya sama dengan 2 kali. Ada suara yang bocor. Nah, contoh gini. X sama dengan Y. Nah, ini hasilnya adalah false. Karena 5 itu tidak sama dengan 3. Nah, kalau misalkan kita ganti tandanya pakai tanda seru, nah, ini tanda untuk tidak sama dengan. X, nah, betul. 5 tidak sama dengan 3. Nah, betul ya, berarti dia 1. True. Betul. Nah, kalau misalkan di beberapa bahasa pemrograman yang lain, ya, untuk comparison, yang istilahnya membandingkan yang equal ya, yang equal, itu kalau dalam C++ itu sama dengan. Kalau misalkan yang not equal gitu ya, not equal, dia pakai ini, tanda seru sama dengan. Kalau di beberapa bahasa pemrograman yang lain, itu ada yang menggunakan kurang dari. Nah, ini tanda apa namanya, kurung ya, gunakan parentesis untuk yang kurung siku ya, kurung buka kurung tutup gitu. Nah, kalau untuk yang equalnya dia biasa aja sama dengan biasa kayak gini ya. Jadi nanti kalau misalkan mau pakai bahasa pemrograman yang lain ya pelajari dulu si struktur bahasa pemrograman itu aturan mainnya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada kurang dari, lebih dari, sama dengan. Nah, maksudnya lebih dari sama dengan gini. Lebih dari, yang disebut dengan lebih dari itu gimana ya? Jadi gini loh. 5 lebih dari 2. Betul atau salah? Betul kan? Ya. Kemudian 5 lebih dari 5. Betul atau salah? Ini salah. Kenapa dia salah? Karena yang lebih dari 5, ya, yang lebih dari 5 itu isinya adalah berapa? Ya, lebih dari 5 kan? Mau 6 ke atau mau 5,1 ke gitu kan, atau 5,0001. Nah, ini lebih dari 5 gitu. Pokoknya yang bukan 5 ya. Yang bukan sama dengan 5 atau kurang dari 5. Jadi harus yang lebih dari 5. Nah, ini menarik nih, ada riddle yang menarik nih terkait dengan tanda lebih dari. Cuma nanti aja saya bahas ya. Kalau misalkan kita butuh si 5 itu harus sama, nah ini pakainya sama dengan. Ya, nanti ini hasilnya adalah true. 5 lebih dari sama dengan 5 hasilnya tuh. Karena akan dimulai dari angka 5. Ya, 5 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan yang lebih dari 5, nah ini mulai dari 5,0001. Atau ya unlimited ya, jadi bukan berarti 6 ya. Nah, kemudian yang terakhir nih logical operator. Nah, ini logical operator tuh ada 3. Ada logical AND ya, logical OR, dan logical NOT. Jadi kalau misalkan kita butuh logical operator ini dia untuk menggabungkan 2 buah logik gitu loh. Untuk memperbandingkan 2 buah logik. Ini berbeda ya dengan yang comparison loh. Beda antara logical dan comparison itu beda. Kalau comparison itu kan dia membandingkan 2 nilai ya. Kalau logical itu membandingkan antara beberapa logik ya, beberapa logik gitu. Contoh misalkan gini. Ada ini kan satu nilai nih ya, pakai comparison operator 5 lebih dari 2 gitu kan. Kemudian kita mau bandingkan dengan 4 kurang dari 5. Nah, ini penulisannya seperti ini. Kita pakai parentesis. Di sini ada operator logical. Ada dan, ada or, ada not. Nah, ini ya. Ini logical not tuh pakai tanda seru. Kalau logical or itu pakai
garis ya, garis lurus. Kalau logical and itu pakai tanda and gitu loh. Nah, untuk logical not, nah ini penulisannya itu sama aja dengan menggunakan yang and, tapi di depannya itu kasih tanda seru. Ya, jadi kalau dalam matriks itu di inverse ya, gitu. Jadi dibalikan gitu, kebalikannya. 5 lebih dari 2. Betul atau salah? 5 lebih dari 2. Nah, ini hasilnya kan kalau 5 lebih dari 2 itu kan true. Ya. Ini true. 4 kurang dari 5, ini true juga. Tapi karena di sini depannya ada tanda not, ya berarti bukan kebalikannya gitu. True dan true kan hasilnya true. Tapi karena ada tanda negasinya, ya kalau dalam tabel kebenaran itu kan negasi ya bahasanya. Ini false nanti hasilnya. Itu karena dinotkan. Kalau misalkan nah ini dia selama salah satu kondisinya bernilai benar, maka hasilnya akan benar. Ya, selama salah satu kondisi bernilai benar, maka akan benar. Misalkan ini lebih dari, nah ini kan hasilnya false, tapi dia hasil akhirnya akan menjadi true. Ya. Logik yang pertama true, logik yang kedua false. 4 lebih dari 5 false. True atau false, hasilnya adalah true. Nah, ini untuk mengetahui nilai dari logical operator itu tidak terlepas dari tabel kebenaran ya. Truth table. Tabel kebenaran. Truth table. Nah, yang mana ya? Nah, ini dia. Ini ya. Nah, ini yang lebih jelas. View image mana? View image. Open image in your table. Nah, ini tandanya atau nih. Benar atau benar, hasilnya adalah benar. Benar atau benar. Oh, benar atau benar maka R, jangan-jangan yang itu. Nah, oh ini pakai implikasi biimplikasi. Kita pakai yang N-nya aja dulu, yang N, OR, sama not-nya. Nah, ini dia. Ini dia yang kita butuhkan. Nah, ini ya. Jadi untuk logical operator itu, ini dia tabelnya. Benar dan benar. Konjungsi ini dan. Ya. Benar dan benar, hasilnya benar. Benar dan salah, hasilnya salah. Salah dan benar, hasilnya salah. Salah dan salah, hasilnya salah. Jadi untuk konjungsi atau logical yang N, dia akan bernilai benar apabila kedua-duanya bernilai benar. Ya, antara pernyataan yang pertama dan pernyataan yang kedua. Gitu loh. Nah, kemudian kalau misalnya yang disjungsi ini yang OR ya. Disjungsi ini yang OR. Nah, dia akan salah kalau logika kedua-duanya salah. Ya, pernyataan kedua-duanya salah. Nah, soalnya contohnya seperti ini, benar atau benar hasilnya benar. Benar atau salah hasilnya benar. Salah atau benar hasilnya benar. Salah atau salah hasilnya adalah salah. Gitu. Jadi kalau misalkan kedua nilai tersebut, kedua premis tersebut salah, hasilnya adalah salah. Gitu. Nah, itu logical operator ya. Jadi kita lihat di tabel kebenaran untuk logical operator. Nah, untuk pernyataannya itu antara P-nya itu misalkan tadi 5 lebih dari 2 gitu. Q-nya itu 4 kurang dari 2. Jadi membandingkan dua buah premis ya atau beberapa premis gitu. Premis itu ya logiknya gitu. Nah, ini logical operator. Seperti itu. Nah, kemudian coba kita tes sekarang yang selection dulu ya. Saya mau bahas yang selection. Tapi sebelum selection, nah di sini ada boolean nih. Nah, boolean ini dia tentang true atau false ya. True atau false. Kalau true 1, kalau false 0. Nah, contoh yang simple ya kayak gini. Bull. Nah, jadi bull.
is smart. Is smart sama dengan true. Oke, kita see out kan si is smart tadi. Is smart. Hasilnya adalah 1. Ya. Jadi true atau false. Kalau true 1, kalau false 0. Gitu. Nah, dan jangan sampai salah, true-nya itu pakai huruf kecil. Dan kalau mau nulis false, itu juga pakai huruf kecil. Ya, bukan huruf besar. Kalau pakai huruf besar, ini akan error. Karena dikiranya false ini adalah sebuah variabel. Gitu. Padahal bukan. Ya. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau diskusikan dulu nggak? Nggak ada ya? Atau ada? Boolean, kalau variabel boolean bisa ditaruh di premis juga ya, Pak? Bisa. Bisa Pak, taruh di premis atau enggak gitu kan? ya. Bisa Pakai sama itu. dengan ya, Ya, bandingin true sama true gitu ya. betul sekali. Nah, misalnya gini, Bull is smart ya. Kemudian kita ada lagi nih. Apa ya? Is apa lagi ya? Smart sama handsome misalkan. Ya. True juga. Udah smart, udah handsome gitu kan. Nah, sekarang kita bandingkan. Nah, untuk membandingkannya, kita kan pakai yang tadi ya, operator yang logical kan. Nah, pakai N. Tapi sebelumnya nih kita kasih fungsinya dulu. Oh iya, nanti materinya, recordnya maksudnya. Recordnya ini saya sengaja ya dikonekkan langsung ke YouTube gitu. Jadi biar nanti kalau misalkan mau lihat recordnya ada, tinggal akses link aja. Biasanya tiap apa namanya, kan di course-nya juga itu saya selalu mencantumkan link pertemuan kita ya, recordnya gitu. Itu connect-nya langsung ke YouTube ITTS. Nah, kalau yang ini YouTube punya saya, cuma nanti saya kasih ke ITTS biar diupload ulang di ITTS gitu. Nah, kita balik lagi sini, misalkan if is smart and is handsome, apa yang terjadi? Tapi ini pakai kurung dulu ya. True ya. Nah, kayaknya ini harus diginiin deh. Nah, benar ya. Jadi penulisannya ini harus dikurungin. Coba kita lihat kondisinya yang if. Nah, iya benar. If conditionnya harus diapit pakai kurung. Ya betul. Berarti dia harus diapit pakai kurung. Nah, ini ya. Ini kalau nggak di ini harusnya bisa nih. Harusnya bisa ini. Coba run lagi. Nah, kan benar. Perfect tuh. Jadi udah ngepinter, cakep gitu. Ya udah perfect. Ya. Misalkan satu lagi. Soleh ya. Bull is soleh. Apa itu soleh tuh? Nah, tambahin lagi di Solihun. sini. Nah, nah, ini kalau misalkan mau 3, ini kayaknya ada limitasi ya. Kayaknya dia cuma bisa 2 nilai. Satu-satu itu Pak, kurungnya Pak. Gimana? Kurungnya satu-satu bisa itu. Oke, coba. Oh, ini harus dikurungin semua. Gak mau juga. Setelah Boolean is true solehnya di belum, soleh Pak, ya, belum ada titik koma. belum ditutup. Setelah apa?
Ini Setelah disoleh sama dengan true, itu belum ada titik koma, Pak. oh, Masya Allah. Jeli sekali matanya ya. Tetap error. Nah, ininya nih. Coba sekarang kita kasih. Nah, bisa ya. Jadi tadi salahnya tuh karena belum pakai titik koma. Lagi. Oke, perfect. Benar dan benar dan benar. Berarti benar. Kalau misalkan ada satu yang salah, ini dia jadi salah ya. Good. Nah, betul. Jadi hasilnya nilainya salah. Seperti itu. Mungkin ada lagi mau kita diskusikan? Nah, sekarang gini. Apa yang paling penting menurut kalian ya? Apa yang paling penting dari mendesain sebuah algoritma? Hal apa yang paling penting dari mendesain sebuah algoritma? Paham alurnya. Paham alurnya. Oke, Melatih logika. paham alurnya. Terus apa lagi? Melatih logika. Melatih logika. Itu. Terus apa yang paling penting dalam mendesain algoritma? Nah, ini maksud pertanyaannya ini ya tentunya untuk memecahkan masalah ya. Ngapain kita bikin algoritma ya untuk problem solve kan? Ya, untuk problem solving. Nah, apa kira-kira yang paling penting gitu? Cari yang paling simple dan benar hasilnya. Gimana? Cari cara yang paling simple dan benar hasilnya. Cari cara yang paling simpel. Bikin logiknya yang simple gitu. Oke, bikin logic yang simpel gitu ya. Anything else? Ada lagi? Dasar matematikanya harus kuat, Pak. Apanya yang kuat? Dasar matematikanya harus kuat, Pak. Ketika matematikanya. Nggak bisa pakai jamu kalau itu ya. Ya bener ya, nggak bisa ya. Dasar matematika. Matematika harus kuat. Konsep logiknya, Pak. Konsep logiknya. Oke. Cukup? Atau masih ada yang mau menambahkan? Ini jawabannya bagus semua ya. Jawabannya bagus semua. Simple, ringkas, padat. Simple, ringkas, padat. Oke. Efisien berarti simple, ringkas, padat, efisien. Nah, Kalau jadi saya malah kebalikannya, Pak. Deskripsinya yang lengkap, Pak. oh, harus lengkap malah Mak, ya. Harus lengkap. Oke. Nah, sekarang gini. Ya, kita diskusi gitu loh. Jadi dulu gini. Saya pernah ditanya gitu kan sama dosen saya. Dulu saya ada mata kuliah waktu S2 tuh ada mata kuliah desain algoritma gitu. Itu mata kuliahnya serem loh, desain algoritma. Ya, pikiran saya kayaknya sederhana gitu, tapi ternyata jelimet banget gitu. Jadi di situ kita harus dituntut untuk bisa memecahkan masalah gitu ya dengan cara yang seefisien mungkin gitu. Ya namanya kita desain algoritma, ya semua orang bisa bikin algoritma gitu, tapi kan belum tentu algoritma yang dibuat itu betul-betul baik gitu kan, ya betul-betul baik gitu. Tukar pengalaman apa programmer. Nah, jadi hal yang pertama kali harus yang paling penting ya, yang paling penting dalam mendesain algoritma ya kita
eh, harus tahu dulu ya. Kita harus tahu gitu. Itu yang paling penting. Sebentar ya. Jadi kita harus tahu dulu, yang harus tahu itu tahu apa gitu kan. Pertama, apa yang harus kita tahu? Itu masalahnya. Ya, yang paling penting itu kita harus tahu masalahnya dulu. Bener nggak? Bisa nggak kita bikin algoritma? Ya, kan tujuan bikin algoritma ini untuk apa? Ya untuk problem solving kan, gitu. Untuk memecahkan masalah. Berarti yang harus kita tahu pertama itu masalahnya dulu. Banyak orang yang dia kalau misalkan dalam hidup ya banyak orang yang nggak jelas hidupnya gitu. Bukan yang nggak jelas hidupnya, maksud itu yang nggak tahu harus gimana gitu. Pak, itu kenapa sih? Karena dia nggak tahu masalahnya. Gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, gue harus gimana gitu, ya lu masalahnya apa? Nah itu. Jadi kita balikin lagi, emang masalahnya apa? Itu dulu. Kalau misalkan kita tahu masalahnya, ya kita pasti bisa bisa memikirkan solusinya. Itu harus seperti apa? Kan setidaknya itu dulu ya. Kita harus tahu dulu masalahnya. Kalau masalahnya pun kita nggak tahu, gitu orang mudeng, ya gimana mau beresin masalah gitu? Nggak bakal kelar nanti ujung-ujungnya. Nah, terus setelah tahu masalahnya, nah kemudian apalagi? Baru kita harus tahu ilmunya, ya. Tahu ilmunya. Maksudnya tahu ilmunya tuh cara memecahkan masalahnya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya ya eh, apa namanya? Ini kan berhubungan dengan logik juga ya. Jadi gimana caranya kita mengasah logika kita gitu, logika berpikir kita. Jadi yang lebih ditekankan itu lebih ke logika berpikir gitu. Bagaimana caranya gitu loh. Contoh misalkan gini, saya mau buka ini ya. Nih, anggaplah ini apa namanya tanah ya. Anggaplah ini sebidang tanah gitu. Sebentar, saya pakai yang gede. Mana sih yang gede ini? Nah, kalau misalkan saya punya tanah, ya, ukurannya segini, misalkan, ya, ukurannya segini. Terus kalau misalkan saya mau tahu berapa sih luas tanah saya, nah, cara mecahinnya gimana? Berapa luas tanah yang saya miliki? Panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar gitu kan. Itu tahu dari mana panjang kali lebar? Gitu. Ya karena kita mencari luas dari tanah yang berbentuk kotak, ya kan? Ya, yang berbentuk kotak gitu. Atau persegi, ya baik itu persegi maupun persegi panjang itu. Kan kitanya luas. Nah, jadi kita harus tahu dulu ilmunya gitu. Nah, atau misalnya gini, sekarang saya ganti nih. Tanah saya sekarang bentuknya gini nih. Nah, berapa luasnya? Luas tanah saya berapa? Cara ngitungnya gimana? Gimana caranya untuk mendapatkan Luas lingkaran. luas? Ini kan bentuk lingkaran. Luasnya bentuknya kan lingkaran kan? Nah, berapa sih luas lingkaran? Berapa luas lingkaran? Kali R kuadrat. Pi R kuadrat ya? Ya. Pi R kali R. Itu kan? Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan kita mau tahu apa namanya berapa luasnya, ya kita tinggal gunakan rumus Pi dikali R dikali R. R itu apa? R itu Jari-jari. Jari-jari itu yang mana jari-jari? Setengah diameter. Nah, setengah diameter. Diameter itu yang mana? Diameter itu yang membentang dari ujung ke ujung gitu kan. Nah, ini diameter. Nah, itu kan kita harus tahu gitu ya. Tahu masalahnya dulu, kemudian tahu ilmunya. Nah, setelah tahu ilmunya baru kita desain, kita rancang. Itu kan. Nah, sekarang gini. Kalau misalkan, nah, saya sekarang agak ekstrim dikit ya. Saya sekarang agak ekstrim dikit nih. Saya langsung bikin yang begini aja deh.
Nah, sekarang saya punya tanahnya begini. Nah, gimana cara ngukur luasnya? Diketahui dulu luasnya, Pak. Luas Iya. kelilingnya. Oh, gimana gimana? Diketahui dulu luas kelilingnya baru nanti dibagi dua. Benar nggak sih, Pak? Oke. Saya juga lupa. Oke. Untuk mengetahui keliling, gimana caranya? Nah, itu pertanyaan saya sekarang lebih simpel deh. Gimana caranya mengetahui keliling? Keliling dari tanah saya nih. Gimana caranya untuk mengetahui keliling dari tanah saya? Lupa rumusnya, Pak. Lupa rumusnya. Emang ini bentuk apa? Ini abstrak ya? Iya, bentuknya belum jelas. Ini abstrak loh. Dan emang tanah saya bentuknya kayak gini, gitu. Ya, tanah saya bentuknya kayak gini. Nah, kalau misalkan saya mau Kelilingin, Pak. tahu berapa sih gitu kelilingnya, Kelilingin, Pak. Muter ya dikelilingin. dikelilinginnya gimana? Kan biar tahu berapa kelilingnya. Caranya gimana? Diukur pakai meteran, Pak. Pakai meteran. Bisa nggak pakai meteran? Meteran tuh yang gimana meteran nih? Coba, kalau soalnya yang di pikiran saya bentuk meteran tuh yang kayak meteran tukang yang begini atau yang begini. Yang begini ya. Yang gini ya, meteran. Selain meteran, berarti kita harus beli meterannya dulu ya. Nah, ini bisa pakai meteran juga, gitu kan. Tinggal kita berdiri di titik awal, misalkan di titik ini, kita berdiri, ya kita kelilingin deh pakai meteran itu, ya kan. Nah, cuman tinggal kita sekarang pikirin, gitu. Kita maunya pakai apa? Apakah pakai meteran, ataukah mau pakai tali, gitu kan. Pakai tali. Nah, ini sekarang baliknya ke masalah efisiennya, gitu. Efisiensinya, gitu. Gitu ya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, kita harus apa ya? Ya harus berpikir gimana caranya itu bisa simple gitu. Ya itu udah tadi disebutkan juga ya. Apa namanya yang bikin yang simple dan bikin logik yang simple. Cuma ini kan agak agak abstrak juga ya. Maksudnya tuh untuk membuat yang simple tuh, nah ini butuh butuh jam terbang banget gitu. Kita harus melatih juga ya, melatih apa namanya, melatih logik kita. Tapi yang paling penting, yang pertama itu kita harus tahu masalahnya dulu, kemudian ilmunya, ya, lalu tinggal kita pikirnya efisiensinya. Lebih baik pakai yang mana. Nah, kayak gitu. Contoh misalkan gini, eh misalkan gini, seperti yang kemarin tuh, saya kan pernah ngasih tugas pertama itu kan. Kalau nggak salah kan ada 2 buah truk, ya kan? Ada truk A gitu kan, dia itu bergerak tegak lurus ya, tegak lurus vertikal gitu kan. Sejauh berapa kemarin tuh? 3 ya, 3 meter, 3 kilometer gitu. Kemudian truk B ini bergerak tegak lurus juga gitu ya, horizontal gitu. Horizontal sejauh 4 kilometer. Pertanyaannya kan berapa titik terdekat ya? Berapa jarak terdekat antara truk A dan B? Nah, gini kan. Jadi kalau misalkan kita mau eh, apa namanya? mau menentukan algoritmanya seperti apa, ya. Kalau kita mau membuat algoritmanya seperti apa kan kita harus tahu dulu masalahnya ya. Nah, untuk kita tahu masalahnya kita harus bisa mendeskripsikan masalah itu dulu. Nah, contoh misalnya gini. Truk A itu tegak lurus vertikal sejauh 3 kilometer. Nah, vertikal ini arah ya kan? Arahnya kemana sih dia? Kalau misalkan kita ingat gitu dulu kan ada yang disebut dengan diagram Cartesius, ya kan? Ada diagram Cartesius gitu. Ya. Nah, seperti ini.
gitu kan. Diagram kartesius. Wih, kok langsung ada sih Google, hebat amat. Nah, ini ya. Tuh. Nah, kayak gini. Jadi kita letakkan tuh dalam sebuah bidang, ya, si truk A itu dia bergerak lurus jauh 3 km. Arahnya vertikal. Vertikal itu berarti yang turun ya, atau ke atas gitu. Ke arah sumbu Y. Nah, itu yang vertikal. Vertikal itu ke arah sumbu Y. Sejauh 3 km. Nah, kita sekarang bikin garis gitu kan. Nah, ini panjang itu 3 km. Nah, anggaplah itu 3 cm gitu. Warnanya saya kasih warna merah. Nah, di titiknya titik 0 kan. Ya, dua-duanya bergerak di titik 0. Kemudian yang berikutnya truk B. Nah, itu bergerak sejauh 4 km. Warnanya biru. Nah, yang merah A, yang ini B. Gitu kan. Nah, berapa sih titik terdekat? Nah, untuk mencari jarak terdekat, itu bisa kita tarik dengan garis lurus, gitu kan, antara titik A dan titik B. Nah, ini nggak akan mungkin kita memutar, ya kan? Nggak akan mungkin kita mutar ke sini set, gitu kan? Nggak akan mungkin juga, ya. Atau misalnya ke sini dulu, baru ke sini, gitu. Ya, nggak akan mungkin juga kita bergeraknya secara horizontal dulu, itu baru secara vertikal buat nyamperin. Ya, nggak akan mungkin. Jadi langsung aja kita tarik garis tegak lurus antara A dan B itu, gitu kan. Nah, dan nggak mungkin juga kita bisa melipat ruang, ya, melipat ruang gitu. Langsung loncat, set masuk ke dimensi yang keempat, yang nggak mungkin juga. Ya, itu jadi titik 0 nanti. Nah, ini sekarang kegambar nih sebuah pola, ya kan? Pola ini adalah pola segitiga. Ini titik A, ini titik B, gitu kan. Nah, yang kita cari itu adalah ini sisi miring. Nah, gimana caranya untuk mencari tahu sisi miring ini? Nah, kemarin pakai apa? Rumus segitiga, Pak. Nah, rumus segitiga. Tiga siku-siku. Rumus segitiga. Rumus segitiga, tapi kita mencari yang miringnya ya. Mencari sisi miring ini. Nah, itu rumusnya gimana sih kemarin? Aduh. Tiga siku-siku. Pitagoras, Pak. Nah, itu dia. Pitagoras. Segitiga siku-siku. Nah, kenapa dia siku-siku? Karena ini kan tegak lurus ya, 90 derajat. Karena soalnya ya gini, tegak lurus gitu. Cuman dia berbeda arah. Yang pertama vertikal, yang kedua horizontal gitu. Siku jadinya. Nah, untuk mencari yang miring itu tinggal kita pakai rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini kita mau cari yang C. Itu kan, yang sisi miringnya nih. Nah, ini rumusnya C kuadrat sama A kuadrat tambah B kuadrat. Atau C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Gitu. Nah, tinggal kita pecahkan. Nah, ini untuk menyelesaikannya kita udah tahu ya. Nah, ternyata pakai rumusnya ini gitu. A kuadrat tambah B kuadrat. Sekarang tinggal kita pecahkan. 3 kuadrat berapa? Mana ya akar? Nggak ada akar. Ini aja deh. 3 kuadrat, 3 kali 3 berapa sih? 3 kali 3, 9 ya? 9 ditambah 4 kuadrat, 4 kali 4, 16. Jadi C itu 9 tambah 16, 25. Jadi C-nya itu adalah 5. Itu kan? Berarti sisi jarak terdekat antara truk A dan truk B adalah 5 km. Itu. Nah, jadi dari pertemuan pertama, nah ini saya kasih tugas ini tuh untuk melatih
daya berpikir kita ya. Nah, intinya ini. Yang pertama kita tahu masalahnya dulu, kemudian ilmunya gimana untuk memecahkannya, cari ya. Kalau misalkan nggak tahu tanya ya. Jadi kita itu nggak dituntut pinter tapi tuntut cerdas. Kalau nggak tahu ya tanya gitu. Ya kalau nggak bisa ngerjain ya kerjain orang gitu. Nah terus yang ketiga ini efisiensi gitu. Efisiensi ini ya nanti kaitannya dengan variabel-variabel dan yang lainnya gitu kan. Cara untuk mengerjakan kita ya menggunakan program apa gitu. Strukturnya seperti apa nanti. Itu hasilnya seperti ini. Itu ya. Nah sekarang yang lain. Sekarang yang lain. Saya mau bahas tentang condition sekarang nih. Conditional, if, else if, atau ada ini shorthand if, else. Nah, shorthand ini kayak ternary ya, ternary operator. Contoh gini, kita ke if dulu, ke if yang biasa dulu. Nanti saya punya hadiah buat teman-teman semua. Nah, pertama gini. Misalkan gini, cuaca ya, string cuaca sama dengan string ini S-nya besar atau kecil ya? Di C++ kecil maksudnya. Cuaca sama dengan hujan. Oke. Kemudian di sini ada if cuaca. Nah, jangan lupa kita mau pakai comparison ya, membandingkan nilai itu harus pakai sama dengan 2 kali. Sama dengan hujan. Yang hujan cerah. Jika cuaca sama dengan cerah, cout pergi mancing. Gitu kan, titik koma. Nah, ini strukturnya kan seperti ini ya dalam bahasa C++. If conditionnya adalah ini yang diapit pakai kurung ya. Kemudian blok statementnya itu pakai parentesis kurung kurawal ya, parentesis kurung kurawal. Kemudian jangan lupa kasih titik koma di belakangnya gitu kan. Ya, if cuaca sama dengan cerah, cout pergi mancing. Nah, ini kalau misalkan satu statement. Nah, ini kalau misalkan kita run, hasilnya nggak ada, kosong. Karena cuacanya sekarang adalah hujan, kan gitu. Ya. Dan ini cuman untuk menampilkan yang logikanya cerah, yang kondisinya cerah. Gitu. Nah, sekarang kita tambahkan yang cuacanya hujan. Nah, itu dengan menggunakan else. Ya, dengan menggunakan else. Nah, cara penulisannya seperti ini. Jadi setelah condition ada blok kodenya ya. Apa hasilnya nanti kalau misalkan kondisinya true. Kemudian terakhirnya di sini kita kasih else. Gitu. Else, kemudian blok kodenya lagi. Else cout misalkan tidur. Nah, jadi artinya nilai ini akan dicetak apabila kondisi yang di sini salah. Ya. Cuaca sama dengan cerah, padahal cuacanya kan lagi hujan. Ya, jadi kalau misalkan cuaca sama dengan cerah, dia pergi mancing. Tapi sayangnya yang ini tidak dieksekusi. Kenapa? Karena hasil dari evaluasi kondisi yang ini hasilnya adalah salah. Ya. Jadi yang ada di sini kondisinya itu akan dieksekusi apabila benar. Nah, yang di sini kondisinya akan dieksekusi apabila salah. Nah, kalau misalkan kita mau pakai else if, ya, ada else if lagi. Nah, ini memberikan multiple condition. Ya. Jadi ada beberapa kondisi gitu. Jika cuaca sama dengan cerah, maka apa? Nah, kemudian di sini else if. Nah, cuaca sama dengan hujan. Maka apa? Ya, tidur. Nah, terus di akhirnya kata kasih else. Kalau misalkan kondisinya if true hujan. Kalau ini if true cerah. Nah, yang terakhir di sini cout belajar. Ya belajar atau jalan-jalan deh, jalan-jalan.
Nah, ini kalau misalkan kondisinya salah, ya. Dua-duanya kondisinya salah. Dia yang dicetak adalah jalan-jalan. Oke, titik komanya kurang. Hasilnya adalah tidur. Nah, sini sekarang saya ganti. Misalkan mendung. Nah, kalau mendung dia jalan-jalan. Karena kondisi yang pertama salah, kondisi yang kedua juga salah. Jadi masuknya di kondisi yang ketiga yang else. Jadi yang else ini adalah pilihan terakhir, ya. Pilihan terakhir. Udah, pokoknya pilihan terakhirnya itu yang akan dieksekusi. Kayak gitu ya. Nah, sekarang yang shorthand. Nah, shorthand ini dia yang ternary, ya. Tapi ini evaluasinya itu hanya dua, ya, hanya bisa dua gitu. Hanya bisa dua kondisi, ya, kalau nggak true false isinya. Jadi untuk menggunakan yang ternary itu dia bentuknya struktur itu seperti ini. Nah, ini strukturnya seperti ini. Ternary operator itu struktur yang seperti ini disederhanakan menjadi satu buah operator. Nah, ini kan ini jangan mendung, hujan. Hujan, pergi mancing, ini tidur. Silakan code. Nah, tidur. Gitu kan? Oke, tunggu sebentar ya. Kita istirahat dulu 5 menit ya.
Oke, kita mulai lagi. Waktu istirahatnya sudah selesai ya. Tadi jam 8, jadi kita istirahat dulu. eh ternary ya, ternary. Jadi ternary itu kenapa sih disebut ternary? Eh ya ini jelas ya, itu cara singkatnya kan. Ya, shorthand gitu. Jadi untuk menyingkat penggunaan if else ya. Jadi eh, kenapa disebut ternary? Karena dia menggunakan 3 operan ya, 3 operan sama dengan tanda tanya sama titik 2 gitu. Dan ini bisa digunakan untuk mengganti beberapa baris kode gitu kan dengan sebuah baris ya, with a single line gitu. Jadi dengan satu baris. Contohnya itu seperti ini. Jadi pertama sintaksnya itu adalah variabel dulu, kemudian sama dengan lalu kondisinya apa, tanda tanya, lalu expression true dan expression false. Contoh kayak gini. Di sini ada variable time ya, tipe data integer 20 nilainya. Jadi if time kurang dari 18, berarti yang keluar adalah good day. Kalau misalkan selain dari itu adalah good evening. Nah, untuk membuat yang lebih simpelnya, ya cara cepatnya itu seperti ini. Integer time 20. String result sama dengan time. Nah, jadi ada variabelnya di sini. Tuh, ya, variabelnya dulu, result, gitu kan. Nah, ini isinya adalah string, tipe datanya adalah string. Nah, kemudian result, di sini kondisinya. Kondisinya adalah time kurang dari 18 yang ini. Ya, kemudian di sini nilai jika benar, ini nilai jika salah. Kemudian tinggal kita keluarkan hasilnya. Nah, sekarang coba kita terapkan ke sini. Misalkan sini punya string result gitu kan. Sama dengan ini tinggal kita copy aja. Kita copy gitu. Tanda tanya di sini pergi mancing. Nah, ya yang lainnya adalah tidur. Ini kita komen. Sekarang kita see out kan. See out result. Coba kita run. Hasilnya adalah tidur. Nah, ini cara yang lebih elegan dalam penulisan if else statement. Gitu. Ya, pertemuan pertama tuh ada yang bilang tuh kode is art. Nah, jadi kode itu seni. Nah, seninya itu tergantung dari berapa banyak dia sudah berlatih, gitu kan. Kalau misalnya semakin banyak, ya nanti biasanya semakin meningkat ya, hasil dari seninya itu. Nah, seperti ini. Jadi daripada kita nulisnya kayak gini, ya bisa aja sih nulis kayak gini juga nggak masalah, nggak salah gitu, hasilnya juga benar gitu kan. Tapi ada cara yang lebih estetik dalam menulis sebuah kode untuk if else. Nah, tinggal langsung aja bikinnya pakai ternary, gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang yang switch, ya switch ini dia untuk mengganti nilai, ya mengganti nilai. Misalkan gini, nah ini kita hapus. Jadi bentuk itu dia switch, kemudian ini ekspresinya apa ya, ekspresinya apa, lalu ini blok kodenya, jadi pakai case switch case x, kalau x-nya apa ya di sini itu loh. Kemudian kalau misalkan case y dia apa di sini, jangan lupa ujungnya pakai titik koma ya, ujungnya pakai titik koma ini gitu. Dan juga pakai break, yang pasti pakai break. Nah, kemudian di sini ada nilai default. Nah, ini tuh nilai default. Jadi kalau misalkan bukan X atau bukan Y, nanti nilainya adalah yang ini. Gitu. Nah, jadi strukturnya seperti ini. Ya, sekarang kita ke contoh. Misalkan kita punya karakter ya. Karakter misalkan nilai. Misalkan nilainya adalah A. Ya. Nilainya adalah A. Ini pakai kutip. Nah, kalau karakter dia bentuknya pakai kutip satu ya, single quotes. Tapi kalau misalkan string, kalau di sini string, nah, maka bentuknya di sini pakai double quotes. Nah, itu bedanya antara string dan karakter. Switch. Nah, kita sekarang masukin
ekspresinya dari nilai ini. Switch nilai. Nah, case. Nah, misalkan A kita ganti di sini nilainya. Kalau misalkan nilainya A, kita ganti, jangan ganti deh. Ini misalkan ada string hasil. Harusnya sih bisa. Yes. B. Oh, sorry. Kutip. Memuaskan. Defaultnya hasilnya adalah bagus. Coba sekarang kita tes ya. Nah, hasilnya adalah sempurna. Jadi switch ini case ya, switch case. Jadi cara tercepat untuk membuat perbandingan ya dibanding dengan menggunakan if. Jadi kalau if kan bisa juga ya pakai if ya. If nilai sama dengan A gitu kan, maka hasilnya sempurna. Else if nilai sama dengan B hasilnya memuaskan. Kemudian else bagus. Nah kan kayak gitu kalau misalkan penulisan if. Nah ini sekarang penulisannya dengan menggunakan switch. Ya, menggunakan switch. Jadi switch case. Nah, tapi kalau misalkan penggunaan switch ini dia bisa dilakukan dengan menggunakan integer, tipe data integer dan karakter. Kalau string saya nggak tahu bisa nggak ya string ya. Kalau nggak salah nggak bisa deh. Coba string, misalkan nilai, misalkan nilainya ini bagus gitu ya. Bagus. Nah ini case bagus. Coba bisa nggak? Case bagus, sempurna. Kalau case-nya ini oke, memuaskan. Ini jangan bagus, tapi ya bagus aja deh. Defaultnya cukup. Bisa nggak nih? Kalau nggak salah nggak bisa deh. Nah, benar nggak bisa. Jadi penggunaan switch case ini bisa dilakukan dengan tipe data yang integer atau yang char. Kelebihan switch versus if apa? Apakah memakan memori lebih kecil? Nah, ini kalau dari sisi resource memori saya kurang tahu juga ya. Tapi kalau misalkan dari sisi efisiennya, nah ini digunakan switch ini kalau misalkan kita mau membandingkan, menggunakan perbandingan nilai. Gimana ya bahasa simpelnya ya? Sama dengan aja gitu ya, Pak? Iya, jadi kita kayak semacam nuker gitu loh, menukar bilangan. Nah, intinya gitu. Contoh misalkan gini. Nah, ya saya kepikiran ini nih. Teman-teman tahu nggak ini? Dulu mungkin pernah ikutan ekstrakurikuler ya, kayak yang pramuka gitu. Pramuka kan biasanya kan suka ada sandi-sandi ya. Nah, jadi sandi-sandi ini ya kayak semacam kriptografi lah gitu, kriptografi yang sederhana gitu. Menggunakan sandi AN namanya itu. Jadi sandi AN itu apa sih? Nah, jadi dia itu hanya menukar, nah ini dia, AN, BOCP gitu. Jadi kalau misalkan saya nulis ITTS gitu, saya nulis ITTS, ini nanti hasilnya itu outputnya adalah VVF gitu. Sorry, bukan VVF, tapi I-nya itu V, T-nya itu adalah G, GGF. Nah, ya, I itu V, kemudian T itu G, lalu T-nya G lagi, S-nya itu F. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita nulis ITTS, keluarnya adalah VGGF. Nah, ini untuk membuat yang seperti ini, ya,
itu kita manfaatkan yang switch case gitu. Kita pakainya switch case. Enaknya seperti itu. Nah, sekarang coba ya kita tes ya, kita tes. Kita tes. Misalkan satu aja dulu. Char I. Nah, char I. Ini kita bisa ganti nih, jadi nggak usah pakai string lagi. Ininya kita satu karakter aja dulu ya. Dia A. Karakternya A. Kalau misalkan A, karakternya sama dengan N. Kalau B ini M. Dan seterusnya. Nah, jadi lebih mudah dibaca ya. Oh sorry, Switch-nya ini nggak boleh pakai titik 2, nggak boleh pakai kutip 2. C-out-nya, Pak. di switch-nya masih nilai juga. Gimana? Di switch masih Oh iya ya, variabel. switch-nya masih nilai. Thank you. C-out. Cout-nya juga. Empathy karakter. Oh sorry, spasinya nggak ada. Oke, N. Nah ini ya. Jadi kalau A nantinya jadi N gitu. Kalau misalnya B nantinya jadi M. Nah, Kalau di switch harus pakai break ya. kalau dia apa? Di switch ini harus pakai break. Pakai break ya, betul. Harus pakai break. Di switch harus pakai break. Jadi kondisinya seperti itu. Ini karakter B, case B dia M. Nah, ini ya, jadi N. Dan seterusnya. Jadi tinggal kita buat aja tuh yang apa namanya? Karakter-karakter yang lain. Ini kan B, nanti kita bikin yang C. D, E, F dan seterusnya. A, B, C, D, E, F. Misalnya gini ya. N, M, ini O, ini P, ini Q, ini R. Nah, di sini misalkan kita ganti jadi D. Berarti kalau D itu D jadinya P. Nah, kayak gini. Nah, sekarang nah, ini saya kasih jadi gini. Nah, outputnya apa? Yang default. Yang default. Spasi berarti ya. Coba kita run. Hasilnya adalah N. Nah, sekarang saya ganti jadi 66. Hasilnya apa? B, M. B berarti M. Hasilnya adalah M. Kok bisa begitu ya? ASCII kode, Pak. ASCII kode. Oke, good after. Jadi yang namanya char tipe data karakter ini dia lihatnya tuh ke ASCII ya. ASCII itu apa sih ASCII? Association American Standard Code for Information Interchange. Jadi standar Amerika ya, standar kode Amerika untuk pertukaran informasi. Coba kita cek. ASCII table. Yang simple, yang gampang buat dibaca mana ya? Nah, ini nih. Tuh. Nah, ini ya. Tuh. Tadi A itu berapa sih? 6, 5 desimalnya. Kalau B 6, 6. Kalau C 6, 7 dan terusnya. Jadi secara otomatis kalau misalkan kita masukin karakternya walaupun angka di sini 6, 5. Nah, itu dia bacanya itu 6 huruf A ya, karakter A. Atau kalau misalnya kita nulisnya A di sini. A ini tuh nanti dikonversi jadi 65 gitu. Sebetulnya kan kalau bahasa pemrograman itu kan dia ada compilernya kan. Jadi nanti akan konversi gitu. Ini dari karakter A itu dia lihat ke bilangan ke tabel ASCII berapa sih A itu
desimalnya A itulah 65. Nanti dikonversi sama dia ke biner gitu, baru bisa dieksekusi. Seperti itu. Nah, sekarang kita gini ya, jadi saya pengen bikin Sandia N, tapi ketentuannya gini, aturan mainnya. Aturan mainnya itu gini. Pertama, yang muncul di layar pada saat dieksekusi itu adalah input teks. Bentuknya seperti ini, input teks. Jadi nanti user yang input teks ya, dia maunya input teks apa gitu. Misalkan nama ITTS keren. Nah, ini ada spasinya ya, spasi gitu. ITTS spasi keren. Pada saat dieksekusi, ya, hasil sandi misalkan. Ini adalah apa tadi? Misalkan VGGF spasi keren. Keren itu apa ya keren? Keren, K-nya itu X. X, R, E, R lagi, K, E, R, E, N. N-nya itu adalah A. Nah, jadi pada saat di enter, hasilnya ini. VGGF, XR, ERA. Nah, untuk melakukan ini, yang harus kita ketahui, ya pertama ini ya, tabel ya. Ketahui tabel dulu. Ketahui tabel ASCI-nya. ASCI lagi. Sandi AN. Gitu. Kan kalau A itu kan jadi N. Ya, kalau A jadi N. Kalau B dia jadi M. Dan seterusnya. Nah, ini kita harus tahu dulu. Terus yang kedua, nah ini kita cari cara untuk pemecahan masalahnya. Itu menggunakan kondisi ya. Menggunakan condition, dan juga di sini ada looping nih. Looping ini plus ada array ya. Ini ada array-nya nih, tapi array ini lebih ke string nanti. Array-nya lebih ke string. Nah, sekarang coba kita buka yang array dulu deh. Kita buka yang array dulu. Array. Bukan array. Array-nya itu string, bukan di sini, tapi di sini nih, string. Nah, ini dia. String length, nah akses string. Nah, ini dia. Contoh, misalkan di sini ada string, misalkan ini teks. Teksnya ini adalah ITTS, gitu kan? String teksnya ITTS. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mengeluarkan huruf I, itu kita akses indeksnya. Kita harus akses indeksnya. Jadi teks yang ke 0. Nah, indeks itu mulai dari 0 semua ya. Ini indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Kalau misalnya kita eksekusi, sorry, ini harus pakai double quote. Nah, ini dia. Hasilnya adalah I. Ya, hasilnya adalah I. Kalau misalkan kita akses indeks yang ke 1, ini hasilnya adalah T. Nah, kan hasilnya adalah T. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Ya. Teks yang keberapa? Nah, ya, teks yang ke-0, kemudian teks yang ke-1, teks yang kedua, teks yang ketiga. Nah, untuk mengganti indeks, itu kita gunakan variabel, misalkan I variabelnya. Nah, ini yang kita lakukan dengan menggunakan looping. Ya, yang kita lakukan dengan menggunakan looping. Nah, sekarang kita lihat looping itu apa sih? Looping itu adalah ada loop. Nah, ini for loop. Ada for loop, ada while loop. Ya. Bedanya apa for loop dengan while loop? Kalau for loop, kita gunakan for loop dengan kondisi yang udah pasti. Kapan berakhirnya? Ya. Kalau misalkan while loop, kita gunakan while loop kalau misalnya kita belum tahu kapan kondisi berakhirnya si looping itu. Ya, jadi misalkan harus ada intervensi user gitu, baru dia bisa berhenti looping. Nah, itu pakainya while loop. Kalau misalkan kita udah jelas ya, kapan harus berhenti itu pakainya for loop. Gitu. Nah, sekarang gini. Mana. Nah, ini di VS Code. Misalkan sintaknya seperti ini ya. Sintaknya seperti ini. Nah, for statement 1, statement 2, statement 3. Statement 1 itu adalah
is execute one time before the execution of the block. Jadi dia dieksekusi yang pertama ya, dan pertama kali dieksekusi gitu kan sebelum eksekusi blok. Gitu. Bloknya itu yang ini nih kodenya. Kemudian statement 2 itu ada definisi kondisi untuk dieksekusi. Kalau misalkan yang statement yang ketiga itu dieksekusi setiap kali setelah blok sudah dieksekusi. Nah, atau contohnya gini, misalkan var i sama dengan 1. var i lagi. Integer sama dengan 1, kemudian i-nya kurang dari sama dengan 10. Misalkan ya. Lalu di sini statement yang terakhir adalah i plus increment-nya. Nah, ini baru akan dieksekusi oleh kita. Misalkan cout i. Sekarang kode i was not declared in this scope. Integer i. Ini harusnya masuk dong. Harusnya masuk dong. Dia kan lokal variable. Oh, sorry. Ini dia. Ternyata yang errornya di sini. Bukan yang i yang ini, tapi i yang di atas. Putaran ulang. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa nggak kalau dari 0? 0 berarti ini kurangnya, ini jangan pakai sama dengan, kurang dari aja. Mulai dari 0 sampai 9 muncul. Nah, ini dia. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi yang pertama, ini dulu yang dieksekusi ya. I itu sama dengan 0. Nah, ini bisa kita keluarkan nih. Misalkan I-nya itu di sini. Ya. Integer I sama dengan 0. Nah, berarti di sini nggak usah pakai I sama dengan 0 lagi. Langsung aja I. For I, ya, karena I-nya itu kan udah dideklarasikan di atas. Dan udah diinisialisasi. Nilainya udah ada 0. Gitu. Kalau misalkan mau nilainya dari 1, ya 1 di sini tulisnya. Gitu. Misalkan dari 0. Karena kan indeks itu kan mulai dari 0 ya. For I, kemudian I kurang dari 10, I plus. Nah, I plus ini increment tadi. Ya, mulai dari 0, nanti tambahkan 1. Jadi setelah ini dieksekusi, ya, ini yang akan dieksekusi statement yang ketiga. Ya, tambah 1. Jadi, yang tadinya 0 jadi 1. Nah, sekarang dia cek lagi, 1 kurang dari 10. Betul atau tidak? Masih betul. Baru dieksekusi yang ini. Keluarin lagi I-nya. Nah, kemudian tambahin lagi 1 jadi 2. Naik lagi ke atas 2. 2 kurang dari 10, masih benar. Cetak lagi, dan seterusnya. Sampai 9. 9 tambah 1, jadi 10. 10 kurang dari 10, salah. Ya udah keluar dari looping. Gitu. Jadi kalau misalnya di run, munculnya 0 sampai 9. Gitu loh. Nah, sekarang, kita misalkan mau ngeluarin yang ini. Ya, kita mau ngeluarin yang ini. Nah, misalkan ini cout. Nah, ini dia. Teks yang ke I. Bisa nggak ini? Kayaknya out of error deh. Out of index. Nah, dia bisa ya, tapi nggak error ya. Biasanya out of index ini nggak. Nah, cuma di sini ujung karakternya ini aneh gitu. Nah, kenapa bisa seperti ini ya? Karena kita lihat ITTX itu hanya ada berapa indeks sih? Ini 0, 1, 2, 3. Jadi sampai 3. Nah, ini dia kita ngulang itu looping itu sampai 10. Ya, sampai 10. Makanya dia muncul karakter-karakter aneh, harusnya itu 0 itu. Tapi kita ganti jadi 4. I kurang dari 4. Nah, jadinya ITTS. Nah, tapi kan nggak fleksibel dong kalau misalkan kita hardcode seperti ini. Kurang dari 4. Gitu. Ya, kurang dari 4 ya karena ITTS. Coba kalau misalkan tambahin ITTS, keren. Kayak gini. Nah, ini gimana nanti? Nah, masa kita harus rubah lagi di sini? Ada berapa? Hitung dulu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti ini sampai kurang lagi sama dengan 10. Nah, muncul. Kan nggak bagus juga ya. Nah, itu kita pakai string. Stringnya yang akses. Nah, akses string. String length. String length. Nah, ini tinggal pakai text titik length. Simpelnya ini, text titik length. Jadi di sini kita ganti yang 10-nya jadi text titik length. Text ini variabel yang ini, jadi kita cari
panjangnya berapa sih variabel teks ini, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita cout kan ya, cout panjang dari teks itu berapa, nanti di sini muncul. Ada berapa sih? Nah, ada 10, ya kan? Gitu. Jadi tinggal kita masukin itu ke dalam kondisi looping. Nah, ke dalam kondisinya yang ini. Kalau kita run, nah, sekarang kita ganti lagi, ya tangsel, kita run. Nah, jadi gini, tangsel juga. Nah, tapi jangan sampai salah. Bukan jangan sampai salah, jangan kita pikirin gini ya, pikirin gini. Misalkan nih, kita bikinnya seperti ini. Misalkan kita bikinnya seperti ini, ya. Karakternya pakai huruf besar misalkan. Kalau ini A, ini N. Ini kan huruf besar semua kapital, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan user nginputnya huruf kecil, ya kayak gini IPTS, bisa nggak? Nggak akan bisa ya, karena dia ngeceknya itu per kata kan, per karakter. Karakter I, karakter T. Ini karakter I-nya itu I kecil. I kecil itu beda dengan I besar. Mana I. Nah, ini dia. I kecil beda dengan I besar. Kalau I besar, ini dia 73. Kalau I kecil dia 105. Nah, itu beda ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan sebelum mulai masuk ke dalam switch case ya, sebelum kita ganti karakternya, itu harus dikonversi, bukan dikonversi, tapi harus di apa namanya? Uppercase ya. Gitu. Harus dirubah karakternya ke uppercase dulu gitu. Jadi nanti keluaran outputnya tuh di sini. Keluaran outputnya itu ini dalam karakter besar gitu. VGGF X-ray. Walaupun yang diinputkan itu bentuknya seperti ini atau mau gaya alay gitu. Mau seperti ini. Tapi tetap outputnya adalah huruf kapital semua. Kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak kondisinya. Seperti itu. Bisa dipahami nggak ya? Jadi intinya teman-teman bikin yang kayak gini ya. Seperti biasa nanti dibuat dalam file PDF ya. Jadi source code-nya, kemudian screenshot aplikasi yang sedang berjalan ya, yang running itu. Dimasukkan dalam satu PDF. Kemudian biasa diupload di ITTS, di e-learning. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Untuk sandinya tadi sandi apa, Pak? AN. Sandi AN ya. Sandi AN. Itu aja dulu. Oke, siap. Start. Kayaknya kurang menantang deh kalau yang ini. Yang pertama ini ya, apa namanya, buat sandi AN. Jangan banyak-banyak, Pak. Enggak banyak. Simple kok. Satu buat sandi AN, yang kedua ini masih sandi gitu. Tapi apa namanya, gampang juga, cuman di atas sandi AN. Apa namanya? Caesar Shipper. Nah, OpenSSL. Pernah dengar kan? Kirain OpenSSL. Pernah dengar nggak Caesar Shipper Text? Belum. Gampang ini. Kalau Caesar Shipper tuh kayak gimana sih? Gini nih. Dia itu kriptografi ya. Kriptografi Caesar Shipper. Nah, ini ada. Nih, kalau pengen curang ini ada nih. C++ tuh ada tuh. Ya, tapi janganlah. Kita kan melatih logik kita ya. Gimana caranya biar bisa gitu. Berpikirnya Langsung library nggak apa-apa, Pak? Hah? Langsung pakai library itu nggak apa-apa, Shipper-nya. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Ini gampang nih, Caesar Shipper tuh gampang. Jadi dia itu cuma ngegeser doang ya. Nah, contoh kayak gini. Jadi dia itu ada key. Nah, ini algoritmanya kayak gini nih. P+3 mod 26. Ini gampang banget nih, udah ada algoritmanya malah tuh dikasih tahu. Nah, contoh gini.
Kan kita tahu tadi ya, kalau misalkan ASCI ya, ASCI map. Mana sih tadi tuh? Nah ini. Ini. Nah, ya kok malah kecil sih? Yang gede tadi mana? Mana yang gede tadi tuh? Ini gitu. 844. Ini kayaknya nih. Ya iya benar. Nah, dia tetap ya sesar sipur itu dia ngeceknya ke bilangan desimal nanti gitu. Misalkan A itu kan 65. Nah, contoh gini, input teks ya. Starter namanya tuh misalkan input teks ABC gitu, yang gampang aja lah. Nanti hasilnya gitu, apa namanya hasil encrypt ya, misalkan hasil encryptnya itu dia bentuknya, sorry bukan hasil encrypt, input teks kemudian input key. Nah key-nya berapa? Misalkan key-nya 3. Nah kalau misalkan 3, nah berarti gini, A tambah 3 berapa sih? A B C D berarti ya, D gitu. B C D E E F. Nah, DFG, Pak. Hah? DEF kan? Kalau ABC ininya 3 berarti DEF dia. 6 A mana A ini kan ini ya. 97 tambah 3 100. Nah, ini 100 tuh D, ya kan? B 98 tambah 3 101 berarti E. C itu 99 tambah 3 berarti 102, ya kan? 102 berarti 101 berarti F gitu, 102 berarti F gitu. Jadi kalau misalkan tadi ABC inputnya 3 ya, K-nya 3, berarti hasilnya itu adalah DEF. Gitu. Jadi beda ya, kalau sandi AN kan dia nggak ada key. Ya kan? Pokoknya kalau A itu jadi N gitu. Jadi plus 13 dia. Plus 13 atau plus berapa tuh? A jadi N. A jadi N. 6578. Iya 13 dia. Ya. Plus 13 kalau sandi AN itu dia sesar tapi plus 13. Gitu. Tapi kalau misalkan ya yang keduanya, ini key-nya itu diatur sama kita mau berapa gitu key-nya. Kalau misalkan key-nya yang diisi ini 5, nah berarti ini plus 5 gitu. Atau misalkan 12 atau 10 atau 20 gitu. Bebas ya, terserah orang gitu. Nah, tapi ingat sekali lagi. Ini harus ada limitasi ya. Jadi jangan sampai misalkan kita inputin 200. Nah, kan abjad itu kan nggak sampai 200 kan dari sini kan ASCI-nya. Cuma sampai berapa? 128 gitu loh. Nah, itu berarti harus pakai mod gitu. Makanya tadi ada algoritmanya tuh. Ada modnya. Ya intinya kita pelajari dulu deh. Apa sih sesar sipar gitu. Jadi di mod 26. Nah, dan yang pasti ini harus dikonversi dulu jadi kapital gitu. Ya lagi-lagi konversi jadi kapital. Mending satu aja yang nomor 2 langsung. Nah, justru yang nomor 2 itu apa namanya? Yang nomor 1 dulu deh, nomor 1 baru nomor 2 deh. Ya. Ini yang gampang, ini pemanasan gitu loh, ini pemanasan, ini baru latihan gitu. Ya. Ini pemanasan, ini latihannya. Soalnya kalau misalkan udah bisa bikin nomor 1, pasti nomor 2 juga bisa. Ya, saya yakin lah gitu. Kerjain kapan Pak? Maaf, baru disconnect. Oh, kalau ngerjainnya ini tugas, bukan sekarang. Oh, siap. Gitu. Biasa, nanti dikumpulinnya ya kalau udah selesai aja. Ya. Minggu depan juga beres kayaknya ini. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Di Berarti foto nggak tadi? tugasnya dikirim di webnya itu ya, Pak? Iya, e-learning. Ini Oke, foto terima dulu kasih. nih, screenshot nih. Mau di screenshot kayak, mau di foto kayak. Udah? Nah, aman, Mbak. Aman ya? Oke, sip. Kalau aman, oke berarti. Sebelum ditutup, ada yang mau didiskusikan? Saya mau ada rapat lagi dengan yang lain. Minggu depannya lagi nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Siap, makasih, Pak. Ya. Pokoknya kalau bisa sebelum UTS lah.
Pak, bocoran UTS, Pak. Nanti gimana modelnya? Setelah UTS. Enggak, maksud saya nanti kita UTS modelnya Institusinya Pak maksudnya Pak. Oh, kalau setelah UTS itu kita nanti lebih banyak ke apa namanya ke penyelesaian kasus. Jadi nanti saya udah nggak masuk lagi setelah UTS mah. Jadi Pertanyaannya saya- salah itu, Pak. Kenapa? Pertanyaan salah. UTS pertanyaannya apa itu sebenarnya? Oh, pertanyaannya Kisi-kisi UTS Pak. kisi-kisi UTS, nanti UTS kita ngapain gitu ya? Bukan setelah UTS kita ngapain ya? Iya, Pak, betul. Oke, maunya gimana? Tugas Pak. Ada ide? Ayo Sok, coba saya tawarin dulu. Mau Pilihan ada ide? ganda aja, Pak. Pilihan Kelompok ganda. aja, Pak. PG Pak, PG Pak. Pilihan ganda. Ya, boleh Ganda. pilihan ganda. Ya wis, pilihan ganda saya ikutin. Langsung project if else tapi Pak. Ya wes saya ikutin ntar pilihan ganda. Nanti saya siapin linknya ya. Kita pakai ini, pakai apa namanya, nggak usah pakai e-learning lah. Nanti adalah saya siapin. Jadi teman-teman tinggal akses linknya, masukin kodenya, udah tinggal langsung kerjain di situ. Di situ nanti penilaiannya bukan cuman dari banyaknya. Nanti saya ranking ya. Ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga gitu. Dan juga nanti soalnya di situ bisa dicek waktu penyelesaiannya berapa lama gitu. Ada nanti. Nggak fleksibel berarti ya, Pak, untuk waktu pengerjaannya. Ya kalau waktu pengerjaannya fleksibel, cuma maksudnya itu pada saat kita start mulai ngerjain gitu. Nanti bisa ketahuan tuh kita mengerjakan tuh dalam waktu berapa menit gitu loh. Misalkan ada nih yang selesai dapat nilai 100 nih semuanya gitu kan. Tapi kan waktunya kan nggak mungkin sama semua kan beresnya itu kan. Ada yang lebih cepat gitu, ada yang 5 menit beres, ada yang 10 menit beres gitu. Kayak gitu. Ya itu mah gampang lah nanti setelah pas UTS aja. Kalau setelah UTS nanti kita desain pembelajaran itu nggak ada live session kayak gini ya. Maksudnya itu nggak ketemu sama saya secara langsung kayak gini. Jadi tapi kalian kalau misalkan teman-teman semua kalau misalkan masih mau apa namanya tetap masuk ke apa namanya, apa itu tanya jangan susah. Oh enggak, tenang aja. Tetap masuk ke Zoom ya, tetap masuk ke Zoom, silakan diskusi bareng-bareng gitu. Tapi saya nggak ada di situ ya. Jadi tugasnya itu untuk menyelesaikan kasus sebanyak-banyaknya gitu. Kalau misalkan mau diskusi ya diskusi di situ. Kalau misalkan mau anteng ngerjain masing-masing ya silakan. Gitu. Jadi kasih kebebasan. Pokoknya saya maunya itu yang penting itu progress report gitu. 3 pertemuan setelah UTS kita kayak gitu ya. Jadi penyelesaian kasus kayak gitu. Dan tiap minggunya itu teman-teman harus ngasih progress report ke saya lewat e-learning gitu. Jadi berapa banyak kasus yang diselesaikan, buktinya apa gitu. Jadi biar saya cek nanti. Nah, terakhir nanti project kita presentasi untuk UAS nanti. Kayak gitu aja sih. Oke. Tidak ada lagi yang diskusikan ya. Saya ada meet dengan yang lain. Teman-teman juga pasti ada yang mau keluar dulu nih. Siap. Oke ya. Pak, makasih, Pak. Baik, marilah kita akhiri kegiatan kita minggu ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.